datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1776-1780. Dek memandang Sanders dengan takjub, bagaimana menurutmu? Produsen ponsel itu akan bergabung dengan Camhouse. Sanders bersandar di sofa, mengangkat kakinya dan menyesap kopi di atas meja. Kenapa? Ini sangat tidak terduga. Apakah produsen ponsel tidak mau bergabung dengan sistem operasi seluler terbaik? Ini seperti ketika sistem operasi PC Microsoft mendominasi dunia, produsen PC ingin bergabung dengan Microsoft, seperti perusahaan buah-buahan yang bersikeras melakukan penelitian dan pengembangan independen, penjualan hanya bisa dikatakan kurang memuaskan, dan hampir bangkrut. Jika perusahaan buah tidak bangkrut maka akan diambil alih monopoli Microsoft, jadi Bill Gates harus menginvestasikan sejumlah uang untuk menyelamatkan perusahaan buah. Saya khawatir tidak ada perusahaan buah. Keberadaan perusahaan buah pada saat itu tidak hanya memungkinkan Microsoft memiliki alasan pertahanan dalam anti-monopoli, tetapi juga melalui perangkat lunak mahal dari perusahaan buah tersebut, sampai batas tertentu menghilangkan citra perangkat lunak Microsoft mereka. Anda lihat sistem perusahaan buah-buahan tidak sebaik milik kita, mahal sekali untuk dijual, kita lebih bermanfaat, harganya tidak normal. Kini, meski perusahaan seperti Microsoft dan Fruit tidak mengenalinya, di benak pengguna, sistem host adalah sistem operasi ponsel cerdas terbaik. Faktanya, para produsen ponsel tersebut juga menemukan bahwa dengan maraknya ponsel pintar, penjualan semakin tinggi, maka pasar mesin fungsional akan semakin menyusut. Fungsi mesin pintar mempunyai fungsi mesin pintar, tetapi mesin fungsi tidak, maka selama harga mesin pintar dapat diturunkan, mesin fungsi tersebut akan dihilangkan secara bertahap. Sama seperti industri PC, keuntungan produsen tidak sebaik menjual perangkat lunak. Jadi dalam industri telepon seluler, khususnya industri telepon pintar, hal ini tentu saja terjadi. Begitu host bisa mendominasi pasar smartphone, maka produsen PC tersebut harus melakukan perubahan. Inilah posisi monopoli dan keuntungan besar yang dibawanya. Mengapa Anda bisa menjamin bahwa produsen ponsel itu akan bergabung dalam host? Dek menyipitkan mata, dia juga berpikir, jika dia memikirkan CEO Yinsan, bagaimana membuat dia mendominasi pasar. Dek, menurutku kamu harus tahu, bagaimana cara mempromosikan drive CD-ROM di komputer. Sanders bertanya sambil tersenyum. Drive optik, apa hubungan antara sistem ini? Tunggu dulu, drive optik dipromosikan melalui aliansi standar. Jadi, apakah menurut Anda Yinsan masih berniat membentuk aliansi sistem? Aliansi standar CD-ROM asli, tetapi pihak elektronik angin dan hujan mengesahkan sebagian dari paten, sehingga peserta lain dapat mengembangkan dan meningkatkan secara mandiri, sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap standar ini. Kali ini, bahkan memikirkan Yinsan akan mengumumkan kode sumber host. Dek tiba-tiba menyadari bahwa hal ini tampaknya bukan mustahil. Karena meskipun sistem yang ingin saya kembangkan di Yinsan didasarkan pada sistem Linux open source, kode sumbernya sendiri tidak perlu terlalu dirahasiakan. Tentu saja, meskipun Anda ingin Yinsan ditingkatkan, jika tidak maka akan banyak ditiru. Jadi, apakah mereka akan melakukan lisensi open source? Atau itu bagian dari lisensi terbuka? Apa maksudmu kita juga bisa bergabung dengan CAM ini dan melakukan pengembangan sistem? Lebih dari itu, Anda juga dapat membuat perangkat lunak aplikasi Anda sendiri, mengoptimalkan perangkat keras Anda, Dell. Terus terang, biarkan Anda melakukan pengembangan sistem, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk berpikir lebih dari Yinsan? Jadi lebih baik membuat perangkat lunak aplikasi yang lebih baik, atau diupaya dalam optimalisasi perangkat keras, ini adalah cara terbaik bagi produsen perangkat keras Anda untuk berkembang. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat memasuki pasar perangkat lunak yang lebih menguntungkan, tetapi juga mengembangkan tablet Anda sendiri. Bagus bukan? Semua ini, Anda hanya perlu berjanji, di masa depan kami akan menjadi pemasok inti terbesar yang Anda pakai, ini adalah masalah saling menguntungkan. Sanders tidak mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya pemasok. Permintaan ini, Dai, tentu tidak akan menyetujuinya. Namun selama Dai berjanji akan memberi Cao Wei pesanan yang lebih besar,
maka produsen PC lain bisa melakukan hal yang sama, sehingga lama-kelamaan Huawei bisa menyelesaikan transendensi Intel. Tentu saja, ini hanya situasi ideal dan mungkin tidak mudah. Sanders juga tidak mengetahui bahwa semua produsen PC akan setuju, meskipun mereka semua setuju, kapasitas Huawei saat ini tidak dapat dicapai. Meski pabrik Huawei masih berkembang, hal itu membutuhkan waktu. Menurut permintaan Feng Yu dan visi Sanders sendiri, sangat memuaskan bisa menggunakan Intel dalam 3 hingga 5 tahun, dan kemudian menyelesaikan penyalipan dalam 3 hingga 5 tahun. Dek terdiam beberapa saat, dan kali ini dia tidak langsung menolak. Saunders, saya rasa saya perlu berdiskusi dengan Dewan untuk memberi Anda jawaban akhir. Sanders tersenyum dan berdiri, ya, saya bisa menunggu. Dek, saya ingatkan Anda, janji pertama pasti akan membuat Feng paling bahagia. Feng tidak pernah diperlakukan buruk. Hati Dek tergerak, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung setuju. Tapi dia hanya CEO, bukan ketua, bahkan ketua pun tidak bisa langsung menyetujui hal sebesar itu, lagi pula ketua tidak punya kendali mutlak. Ketika Sanders pergi, Dek segera melapor kepada ketua Dewan Direksi dan meminta segera memanggil Dewan Direksi untuk membahas peristiwa besar tentang perkembangan perusahaan di masa depan. Hal ini mungkin mempengaruhi Dai dan beberapa dekade mendatang. Dek, aku masih sibuk dengan PHK. Apa yang mendesak? Tanya seorang direktur dengan wajah tidak puas. Siapapun yang duduk di pesawat selama 6 atau 7 jam akan kembali dan bahkan tidak datang ke pertemuan untuk istirahat 1 menit pun. Suasana hatinya tidak akan terlalu bagus. Terlebih lagi, Dai membeli sebuah perusahaan besar dan memberhentikan karyawannya. Ini adalah hal terbesar Dai tahun ini. Tahun ini, situasi perekonomian global kurang baik. Dai telah menginvestasikan begitu banyak uang. Mereka tidak ingin menjadikan investasi ini sebagai Waterloo bagi Dai. Tujuan mereka adalah untuk melampaui dan memikirkannya dan menjadi orang nomor 1 dunia. Dek tidak hanya menjabat sebagai CEO perusahaan, tetapi juga menjadi anggota Dewan Direksi, dan kekuasaannya berada di urutan kedua setelah ketua. Sutradara juga bersaing dengan Dek untuk mendapatkan posisi CEO, sehingga hubungan keduanya tidak terlalu baik. Dek melirik ke arah sutradara, Ryzen, ketika semua orang ada di sana, saya tentu akan mengatakannya. Dan masalah ini lebih penting daripada proyek yang menjadi tanggung jawab Anda. Ryzen menyeringai. Dia tidak berpikir ada yang lebih penting daripada proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Dek ini akan mengkhawatirkan. Ketua benar-benar memperhatikan dan memilih Dek untuk menjadi CEO. Jika dia sampai pada posisi ini, Dai pasti lebih baik dari perkembangan saat ini. Posisi produsen PC pertama di dunia, bagaimana agar orang China mau duduk? Saat ketua masuk ke ruang konferensi, semua orang sudah ada di sana. Dek, mari kita bicarakan situasinya. Ini adalah hal penting tentang keausan kita dan masa depan naik turunnya. Saunders, bagaimana dengan kerja sama dengan pabrikan itu? Feng Yu menggunakan tusuk gigi untuk mengambil es semangka untuk dimakan, sambil berbicara dengan video Sanders. Saya sudah bicara dengan ketiganya, mereka semua bilang perlu mempertimbangkan, tapi saya lihat mereka sangat bersemangat, jawab Sanders. Baiklah, luangkan waktu, manfaatkan jangka waktu ini, dan segera bicarakan dengan produsen tersebut. Dengan dukungan pertama, sisanya akan mudah untuk dibicarakan. Ingat, jika ada yang langsung menolak, meskipun kemudian menyesal, jangan beri mereka kesempatan. Pasti ada kubu fanatik yang pabrikannya adalah Intel, jadi Superweld memerlukan pesanan melalui internet dan pasti akan ditolak. Mereka menolak, jadi tidak mau bergabung. Setelah masalah besar, saya tidak akan menjalankan bisnis pabrikan ini. Sekalipun pabrikan ini adalah grup papan atas seperti Dai dan Huipu, Feng Yu tidak peduli. Sekarang semua produsen PC besar pasti bekerja keras pada PC tablet hubungan masyarakat. Saat ini, belum ada yang meluncurkan produk. Bukannya mereka belum menelitinya, tapi produk yang mereka teliti kurang bagus. Anda adalah produsen yang memulai produk ini, jadi tidak masalah jika performa produk sedikit lebih buruk. Namun jika Anda sudah memiliki produk yang performanya bagus, performa produksinya masih buruk, belum lagi Anda tidak bisa menjualnya, atau bahkan untung.
Namun dengan cara ini, natural dibagi menjadi beberapa tingkatan dan menjadi gigi kedua. Produsen PC ini kurang begitu yakin satu sama lain, siapa yang mau langsung ditetapkan sebagai file kedua. Oleh karena itu, mereka harus menghasilkan performa yang lebih baik, dan setidaknya performanya tidak boleh lebih buruk daripada L4 sekalipun. Saat ini mereka juga menemukan bahwa sepertinya tablet lebih cocok menggunakan inti Huawei. Jika Anda bekerja dengan sistem host, itu akan lebih baik lagi. Jika Anda menggunakan inti Intel, dan menggunakan sistem XP, kinerja akan jauh lebih buruk. Entah kinerja jauh lebih buruk, atau biayanya terlalu tinggi, sehingga tidak cocok untuk pasar. Mereka ingin memesan produk APU baru dari Huawei, tetapi Huawei mengharuskan mereka tidak hanya memesan APU. Jika Anda memesan produk ini, maka Anda harus memesan sejumlah cepu, mengurangi produk Intel. Perilaku seperti ini jelas terkait dengan ikatan, namun sebenarnya merupakan persaingan tidak sehat. Tapi Huawei tentu saja tidak akan mengatakannya secara terus terang. Alasan yang mereka berikan adalah cepu sekarang memiliki stok yang banyak, dan sebelum dijual, mereka tidak berencana untuk menjual APU. Alasan yang sangat tidak masuk akal seperti ini, tentu saja semua orang tahu bahwa itu adalah dalih, tetapi sekarang cocok untuk tablet PC, yaitu perangkat keras Huawei lebih baik. Banyak produsen telah berjanji untuk memesan sejumlah CPU Superwei, tetapi saya tidak menyangka bahwa Huawei malah menjadi singa besar, dan meminta jumlah pesanan Huawei melebihi Intel. Persyaratan ini membuat produsen tersebut tidak dapat menyetujuinya. Saat ini, di pasar cepu, meskipun reputasi Huawei juga sangat bagus, dan lebih terkenal pada dual core, namun kapasitas produksi internet lebih besar, dan kinerja biaya banyak produk masih sangat menguntungkan. Meskipun PC telah bertransisi dari single core ke dual core saat ini, bahkan banyak merek yang pada dasarnya belum memproduksi CPU single core, namun Intel masih menjadi pemimpin pasar dengan beberapa persyaratan kontrak sebelumnya. Dan Intel sebenarnya beraliansi dengan Microsoft. Sistem Microsoft sangat bagus untuk optimasi perangkat keras Intel. Sekarang mereka juga tahu bahwa bahkan sistem SOS perak Yinsan dioptimalkan untuk perangkat keras Huawei, tetapi mereka tidak melihat kinerja spesifiknya. Saat ini lebih banyak menggunakan sistem operasi, masih produk Microsoft. Meskipun pabrikan ini juga percaya bahwa sistem Yinsan SOS lebih berguna saat ini, namun Microsoft tidak mengatakan akan segera meluncurkan sistem operasi generasi baru. Microsoft masih menjadi vendor perangkat lunak paling kuat. Ketika sistem operasi generasi berikutnya dari Microsoft tidak muncul, mereka tidak berani bertaruh di pihak Yinsan, terutama All-in. Microsoft mengoptimalkan perangkat keras Intel, dan juga mengoptimalkan perangkat keras Huawei, tetapi hanya berfokus pada Intel. Tetapi memikirkan Yinsan, tetapi hanya untuk mengoptimalkan perangkat keras Huawei, ini berbeda. Dapat dikatakan bahwa produsen PC ini sebenarnya tidak puas bahkan dengan menginginkan Yinsan, dan mereka juga tidak puas dengan Huawei. Namun mereka tidak bisa tidak mendukung kedua perusahaan ini pada saat yang sama, jika tidak mereka akan membiarkan Microsoft dan Intel memonopoli sepenuhnya. Apakah operator terminal ini menjadi perakit? Sejak prestise dan bahkan kebangkitan Yinsan, keuntungan dari produsen PC ini telah meningkat pesat, dan baik Intel maupun Microsoft harus memangkas harga, dan mereka senang melihatnya. Mereka tidak ingin kembali ke masa lalu, tetapi mereka tidak ingin melihat Huawei dan bahkan berpikir Yinsan memonopoli pasar. Mereka ingin mencari titik keseimbangan yang perlu dipersatukan oleh para vendor tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih adanya grup, produksi dan penjualan PC terlebih dahulu. Desain produk dan konsep desain terus menyegarkan persepsi masyarakat terhadap perusahaan, sehingga selalu tertinggal. Titik keseimbangan yang ingin dicapai jelas bukan titik keseimbangan kelompok. Jika Anda mengatakannya, bahkan grup tersebut adalah salah satu pemegang saham yang memikirkan Yinsan. Dan perusahaan-perusahaan ini memiliki saham Fengyu, yang merupakan hal yang paling mereka khawatirkan. Tahun lalu, Forbes mengumumkan bahwa kekayaan Fengyu sekitar 80 miliar dolar. Fengyu dikatakan memperoleh banyak keuntungan di pasar keuangan. Tahun ini, pasar keuangan semakin berubah. Forbes telah merevisi peringkat banyak orang kaya, tetapi status Fengyu tidak dapat disangkal.
Ada rumor bahwa aset Feng Yu telah melebihi 100 miliar dolar AS, dan dia dikenal sebagai orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski hanya rumor dan belum bisa dikonfirmasi, namun orang-orang ini menganggap meski ada celah, itu tidak terlalu besar. Jangan lupa, banyak perusahaan di bawah nama Feng Yu yang belum terdaftar. Setelah terdaftar, aset Feng Yu pasti akan meroket. Mungkin aset Feng Yu akan bernilai bagi banyak perusahaan terdaftar teratas di masa depan. Vendor-vendor ini telah menemukan bahwa industri terkait TI Feng Yu telah menjadi begitu kuat sehingga mereka bahkan dapat membuka semua perusahaannya dan membentuk lingkaran industri. Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, baik itu produsen semikonduktor atau terminal, Feng Yu memiliki nama, dan masing-masing adalah yang teratas di dunia, bersatu, dan bahkan dapat mempengaruhi perkembangan seluruh industri TI. Misalnya, saat ini semua produsen PC tidak mengembangkan komputer tablet. Semua produsen ponsel tidak berusaha membuat smartphone terbaik. Arah ini didorong oleh Feng Yu. Vendor ini biasanya kompetitif, namun jika ada hal yang mempengaruhi kepentingan mereka secara keseluruhan, mereka akan bersatu. Feng Yu telah lama mengetahui bahwa dia akan ditentang setelah berinvestasi di begitu banyak perusahaan terkemuka, tetapi dia telah diselesaikan oleh pemegang saham anak perusahaan tersebut. Jika Anda tidak ingin menggunakan jaringan pemegang saham, banyak perusahaan Feng Yu yang dapat menjadi kepemilikan tunggal. Sekarang sayapnya sudah melimpah, dan saatnya menunjukkan taringnya. Aturan industri TI harus dirumuskan oleh Feng Yulai. Presiden, kita harus bekerja sama dengan Yinsan, dan sistem host mereka, baik untuk pengembangan ponsel cerdas kita atau pengembangan tablet, akan memberikan manfaat yang besar. Dahe Dianxiong terlihat serius dan terus menatap dokumen di atas meja. Tampaknya tidak mendengar laporan bawahannya, namun bawahannya tidak berkata apa-apa, hanya membungkuk dan menunggu perintah presiden. Beberapa saat kemudian, Dahe Dianxiong perlahan mengangkat kepalanya, jadi apa hubungan kita dengan Microsoft? Muni kini sudah memiliki perjanjian dengan Microsoft, walaupun perjanjian ini bisa dicabut secara sepihak, namun dalam hal ini saya khawatir akan sulit untuk bekerja sama. Kekuatan Microsoft telah mengakar kuat, dan Microsoft telah mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan sistem operasi PC generasi Windows, sistem operasi generasi ke-7 pada akhir tahun ini. Microsoft gagal dalam Vista, promosi dari mulut ke mulut sangat buruk, namun raksasa seperti Microsoft tidak akan jatuh dua kali di satu tempat. Meskipun Yinsan juga ingin mengumumkan bahwa sistem operasi PC generasi kedua akan diluncurkan, jelas akan melawan Microsoft, namun banyak produsen PC yang masih percaya pada Microsoft. Setiap generasi produk Microsoft mempunyai perubahan yang berbeda-beda. Meskipun Vista memiliki reputasi buruk, alasan utamanya adalah karena Vista tidak kompatibel dengan banyak perangkat lunak. Kali ini, Microsoft pasti akan menghindari kesalahan semacam ini dan bahkan menganggap permulaan Yinsan sangat cepat, tetapi memikirkan tentang Microsoft, seberapa mudahkah itu? Muni sangat kuat, tapi jauh lebih buruk dari Microsoft. Tentu saja Muni tidak hanya menghasilkan uang dari produk elektronik, tetapi industri hiburannya juga sangat berkembang. Oleh karena itu, Muni mungkin memiliki pilihan yang lebih besar dibandingkan produsen PC lainnya. Namun jika pilihannya salah, investasi Muni di bisnis PC mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan, dan bahkan mungkin semakin menjauh dari tahta pertama. Jadi mengapa repot-repot membeli bisnis PC IBM? Mengapa repot-repot mengalihkan fokus produk elektronik dari pemutar musik dan ponsel ke PC? Presiden, kita bisa bekerja sama dengan kedua perusahaan di sistem operasi PC. Jadi mengapa kita tidak bisa bekerja sama dengan kedua perusahaan di ponsel pintar? Yang paling penting adalah kita tidak mau bekerja sama dengan Yinsan, kita sedang dalam proses tablet. Posisinya terbelakang, yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan bisnis PC kami. Kamu hanya melihat sisi baiknya, tapi sisi buruknya. Bahkan jika kamu ingin berbicara dengan Yinsan, jika kamu ingin bekerja sama dengan mereka, kamu harus bekerja sama dengan Wei, dan kemudian meminta kami menandatangani perintah besar, yang pasti akan menyinggung perasaan Microsoft. Lagi pula kita, Muni, kenapa kita harus diancam oleh Yinsan? Ketika Dahe Dianxiong mengucapkan kalimat ini,
Ia menunjukkan bahwa dominasi CEO perusahaan grup besar telah menurunkan tingkat keuntungan dalam 2 tahun terakhir, namun seiring berkembangnya bisnis, keuntungan mereka tetap meningkat. Tentu tahun ini saya khawatir karena dampak situasi perekonomian global, keuntungannya turun, tapi tetap untung. Mengapa kita harus berkompromi? Dan meskipun Yinsan adalah perusahaan Tiongkok, dengan saham Fengyu, Dahe Dianxiong tidak mau berkompromi. Kalaupun itu kerjasama, harusnya setara. Apakah itu bahkan ingin menanyakan begitu banyak syarat yang melekat pada Yinsan? Presiden, lihatlah maksud satu sama lain. Jika kita tidak setuju, maka banyak pesanan kita yang akan terpengaruh. Ini akan memperlambat pengembangan produk kita dan berdampak serius pada perkembangan perusahaan di masa depan. Dahe Dianxiong menatap bawahannya, selain perusahaan Fengyu, kami tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan lain. Kami Muni, kami memiliki merek elektronik terkemuka dunia, meskipun diproduksi oleh pabrik lain, selama kami memasangnya merek dagang perusahaan kami, itu akan tetap besar. Untuk membalas pihak lain, kami tidak akan pernah melakukan pemesanan sebanyak itu sekaligus. Perusahaan kami memiliki strategi pengembangannya sendiri dan akan melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan kami. Katakan pada mereka, kami adalah biksu dan biksuni, produk kami sangat populer. Jika pihak lain masih bersikap seperti ini, kami akan menolak bekerja sama. Bos, Muni, Yang Mulia, Dongsi dan produsen elektronik pulau lainnya semuanya menolak permintaan kami. Mereka bersedia bekerja sama dengan kami, tetapi mereka tidak setuju dengan persyaratan yang kami usulkan. Feng Yu menjentikkan cerutu dengan tangan kanannya. Kameda, sudahkah kamu memperjelas sikap kami? Saya menyampaikan permintaan kami dan mengatakan kepada mereka bahwa jika Anda tidak setuju, Anda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan kami dalam kondisi seperti ini. Feng Yu meminta produsen ini untuk mengikuti persyaratannya, dan tentu saja akan memberikan beberapa keuntungan kepada produsen tersebut, seperti memberikan harga preferensi atau semacamnya. Mereka tidak setuju, lalu biarkan mereka menyesal bergabung dengan aliansi telepon seluler besar ini, dan mereka tidak akan mendapat bagiannya selama 3 atau 5 tahun. Saya ingin bisnis PC mereka merugi. Masaru Kamata ragu-ragu dan berkata, Bos, merek-merek ini masih berpengaruh di negara kepulauan kita, dan ada beberapa pengaruh di Eropa dan Amerika. Bagus juga di Laut Selatan. Pasar pulau, diserahkan kepada Aiwa. Langkah kami selanjutnya adalah mendukung ponsel Aiwa, kemudian meluncurkan tablet merek Aiwa, dan bahkan ke depannya Aiwa juga bisa memproduksi laptop. Sedangkan untuk wilayah Asia Tenggara lainnya, ini juga merupakan pasar utama kami tahun ini. Saya akan segera memberitahu mereka bagaimana pasar tersebut meraihnya. Di Eropa dan Amerika, sudah ada beberapa perusahaan besar yang mau bergabung dengan kubu kami. Tidak terlalu sulit bagi kami untuk bersatu dan ingin menyingkirkan beberapa perusahaan elektronik seperti Muni. Feng Yu telah lama melihat bahwa beberapa perusahaan seperti Muni tidak enak dipandang. Tentu saja, jika Muni bisa dilebur ke dalam perusahaannya sendiri dan menjadikannya pemegang saham utama, maka Feng Yu akan terlihat lebih enak dipandang. Tidaklah mudah untuk menegosiasikan kemajuan dengan perusahaan-perusahaan di Eropa. Feng Yu juga berencana membunuh ayam dan monyet. Tidakkah kamu ingin menunggu dan melihat? Coba Anda lihat konsekuensi jika tidak bergabung dengan kam saya. Bos, saya memahami bahwa Presiden Liu Sheng mengetahui berita ini dan yakin dia akan sangat bahagia. 1 dekade lalu, Liu Shengyi ingin menjadi komputer. Aiwa memang pernah membuat komputer. Lalu dia bergegas ke jalan. Feng Yu tidak mengizinkannya. Sebaliknya, ia membiarkan Aiwa fokus pada pengembangan produk elektronik suara dan meraih peringkat 1 dunia. Banyak masyarakat pulau yang masih menganggap ini adalah kebanggaan negara kepulauannya, namun mereka tidak tahu bahwa sebagian besar keuntungan di kawasan ini masuk ke kantong Feng Yu. Dan Feng Yu dapat membiarkan mereknya mati kapan saja, siapa yang menjadikannya pemegang saham pengendali. Teknologi Aiwa Electronics memiliki sisi ini, juga dapat dipromosikan dengan bantuan angin dan hujan, atau bahkan menggantikannya, tetapi Feng Yu tidak akan membiarkan Aiwa menghilang, apalagi nilai mereknya sangat tinggi, dan itu adalah salah satu pasar elektronik di pulau itu. Paku, sangat kuat. Yah, kamu sudah bekerja keras selama ini.
Beberapa hari ke depan, Olimpiade akan dimulai. Jika kamu punya waktu, ajak keluargamu istirahat sebentar dan bersantai. Terima kasih bos, anak saya sudah lama ingin datang ke China untuk melihat bos lega, pekerjaan tidak akan tertunda. Sistem Zuo sebelumnya yang dipimpin oleh perusahaan lagu kuno adalah sistem sumber terbuka. Belakangan, secara bertahap terpisah dari Linux dan berkembang dalam dua arah. Ia juga mengandalkan pengembangan sistem Zuo, sehingga harga GUG melonjak, nilai merek dan nilai pasar meningkat, dan para pendiri aslinya, semuanya masuk ke Forbes. Sistem host dunia yang diperkirakan dikembangkan oleh Yinsan ini lambat laun akan seiring dengan perkembangan konsep Linux, sehingga dapat dengan mudah di-crack. Namun, Feng Yu tidak bermaksud menjadikan kode sumber sistem seperti kehidupan sebelumnya, lisensi open source gratis untuk perusahaan lain, tetapi model semi-open source. Model ini, tidak seperti AM, memungkinkan perusahaan lain untuk membeli saham, menikmati perlakuan dari pemegang saham, dan bahkan memiliki otorisasi terbatas kepada perusahaan lain. Sebaliknya, mereka memberikan sebagian kode kepada perusahaan anggota sehingga mereka dapat berkembang sampai batas tertentu, namun semuanya tidak dapat mengancam bahkan memikirkan Yinsan. Biaya otorisasi dapat dikurangi dengan tepat untuk menyingkirkan vendor sistem lainnya. Butuh waktu 4 tahun bagi kehidupan sebelumnya untuk memenangkan perlombaan dan menjadi bos pasar ponsel pintar. Bagaimanapun, Nuojia sedang berjalan lancar, Eropa dan Asia adalah rajanya. Namun di dunia ini, sistem host telah dikembangkan selama beberapa tahun, dan RAS tersebut tidak memiliki status sebelumnya. Sekarang host telah disebut sebagai sistem operasi smartphone terbaik, Microsoft, BlackRock dan Saipan tidak akan berfungsi, meskipun jumlah konsolnya kini paling banyak. Sedangkan untuk iOS yang baru bergabung bukanlah lawan sama sekali. Yang terpenting adalah tablet itu lahir. Produk ini benar-benar mengisi kesenjangan antara ponsel pintar dan komputer, dan sangat populer di pasaran. Melihat dari grupnya, popularitasnya di seluruh dunia telah menyebabkan penjualan produk PC lainnya. Nilai merek telah meningkat sebesar 50% dan masih berkembang pesat. Komputer tablet, yang menggunakan sistem host, adalah posisi sistem host yang tak tergoyahkan. Bahkan banyak selebritis yang mengatakan bahwa meskipun tidak ada sistem SOS, hanya sistem host, Anda bahkan dapat menganggap Yinsan sebagai vendor perangkat lunak top dunia. Terlebih lagi, memikirkan Yinsan bukan hanya sekedar sistem operasi PC dan smartphone, tetapi juga berbagai software aplikasi seperti software perkantoran dan software antivirus. Taman perangkat lunak adalah anugerah, sehingga Yinsan pun memiliki kecenderungan untuk mengungguli Microsoft. Tak heran jika peluncuran sistem operasi PC generasi ke-7 oleh Microsoft lebih cepat dari jadwal, jika tidak, kemungkinan besar akan diambil alih oleh Yinsan. Sistem, Feng Yu juga membaca konsep pengembangan, lebih baik dari Win 7 yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya, ada beberapa fitur Win 8. Namun ia tidak berani menjamin bahwa Win 7 dunia ini masih sama dengan kehidupan sebelumnya, apakah lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Namun, Feng Yu percaya bahwa yang terburuk adalah seri, bahkan gunung perak pun pasti tidak sekuat pemandangan Microsoft. Sedangkan untuk perangkat lunak aplikasi lain seperti perangkat lunak perkantoran, memikirkan Yinsan pun tidak layak bagi Microsoft. Sedangkan untuk sistem operasi smartphone, bahkan Yinsan sudah berada di posisi terdepan. Perusahaan perangkat lunak pertama di masa depan tidak lagi dimonopoli oleh Eropa dan Amerika Serikat, tetapi menjadi perusahaan Tiongkok. Apa yang diminta Feng Yu sekarang adalah menyelesaikan anti-eksesi pada proyek-proyek yang lemah. Pada saat yang sama, proyek unggulan harus terus memperluas keunggulannya dan sepenuhnya mengalahkan pesaing. Namun saat Anda meningkatkan diri dan bertarung melawan lawan, Anda tidak bisa melepaskan keuntungan. Terus terang, membuka perusahaan berarti menghasilkan uang. Jangan menghasilkan uang, apa yang kamu lakukan dengan keras. Mengapa lagu-lagu kuno generasi masa lalu mendapatkan lisensi open source, agar sistemnya populer dan lebih dapat digunakan dalam waktu sesingkat mungkin? Dunia ini mengira Yinsan telah menjadi raksasa, dengan lebih dari 100.000 karyawan, namun pengejaran tentara dan Lei Dajun tetap mengatakan bahwa manusia saja tidak cukup, dan perkembangan teknologi terlalu berat untuk talenta. Dan bahkan jika Anda ingin Yinsan memperhitungkan pengembangan dan peningkatan produk lain,
kiosnya terlalu besar, dan ada kekurangannya. Jika tidak fokus, besar kemungkinan semua bisnis akan terpuruk. Kirilenko telah mengakuisisi beberapa perusahaan perangkat lunak bagus di Eropa. Feng Yu juga membiarkan Ralph dan Liu Chuanzi mengakuisisi beberapa perusahaan perangkat lunak, tetapi itu tidak cukup. Dan masalah terbesarnya adalah perusahaan-perusahaan mempunyai terlalu banyak batasan. Proteksionisme lokal tidak hanya terjadi di Tiongkok. UE sebenarnya yang paling serius. Ada banyak negara maju di Eropa, dan daya belinya kuat. Ini adalah pasar yang tidak bisa hilang. Negara ini baik-baik saja, dan lagu-lagu kuno, Facebook, dan Amazon dapat membantu. Namun, agar sistem host dapat sepenuhnya mengalahkan sistem lain, diperlukan lebih banyak produsen ponsel, vendor perangkat lunak, produsen chip, operator seluler, dan perusahaan semikonduktor untuk membentuk aliansi besar. Sekalipun Anda ingin makan daging di Yinsan, Anda harus minum sup dari perusahaan lain agar dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi pemimpin pasar. Dengan cara ini, meskipun Anda ingin Yinsan memiliki lebih banyak energi untuk fokus pada pengembangan dan pemeliharaan sistem PC, perangkat lunak aplikasi, DL, untuk memastikan bahwa keuntungan terus tumbuh, untuk memastikan keunggulan teknologi. Selama ini, Feng Yu meminta eksekutif Fengjian Holdings dan Taihua Holdings untuk menghubungi banyak perusahaan, tidak hanya aliansi sistem telepon seluler, tetapi juga promosi produk lainnya. Beberapa mitra lama seperti Philips dan Tata Consultation pun sepakat. Perusahaan dengan nama Kirilenko sudah lama dipersiapkan. Beberapa perusahaan di Tiongkok juga telah bergabung. Misalnya, 3 operator komunikasi besar, seperti beberapa produsen telepon seluler di Tiongkok, sangat antusias dengan pembentukan aliansi sistem telepon seluler oleh Taihua Holdings. Ada pepatah yang beredar di pihak Tiongkok. Selama Anda mengikuti aturan, Feng Yu tidak pernah menggantung orang. Ikuti Feng Yu, ada daging untuk dimakan. Begitu banyak fakta yang ada, semuanya terlihat. Sekarang peluang telah muncul, bagaimana mungkin mereka tidak menangkapnya dengan kuat? Dan perusahaan-perusahaan di seberang pulau juga ingin bergabung. Perusahaan-perusahaan ini tidak menolak persyaratan yang diajukan Liu Chuanzi, seperti perusahaan IT di negara kepulauan. Sebaliknya, mereka telah memikirkannya. Faktanya, mereka ingin menunggu dan melihat. Namun, Liu Chuanzi juga mengatakan bahwa jika dia ingin bergabung dengan aliansi, dia akan mengungkapkan ketulusannya terlebih dahulu. Di masa depan, semua orang akan bersatu dan saling menguntungkan. Terus terang, perusahaan-perusahaan ini perlu bekerja sama dengan perusahaan seperti Microsoft dan Intel. Saat ini, perusahaan seperti Muni dan negara kepulauan juga mendengar kabar tersebut. Ketika mereka mendengarkannya dan bergabung dengan KAM, mereka bisa mendapatkan otorisasi sistem dengan harga yang lebih menguntungkan, dan bahkan berpartisipasi dalam pengembangan sistem. Tentu saja mereka ingin bergabung. Namun, Kazuo Kameda memberitahu mereka, maaf, aliansi ini tidak bermaksud mengundang Anda. Selain itu, Kazuo Kameda juga mengatakan bahwa ketika saya mencoba yang terbaik, saya membiarkan bos berjanji untuk memberi Anda kesempatan. Akibatnya, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin bergabung sekarang, sudah terlambat. Banyak media dunia kembali berkumpul di ibu kota Tiongkok, kali ini berdirinya aliansi host yang dipimpin oleh Taihua Holding Group. Perusahaan dan media terkait sangat normal, dan media ekonomi juga cocok, tetapi beberapa media politik dan penguasa telah datang, yang membuat banyak orang tidak dapat memahaminya. Meskipun Anda mengira Yinsan memiliki saham di aset milik negara Huaxia, ia juga merupakan pemegang saham minoritas. Apakah menurut Anda Yinsan bukanlah perusahaan swasta? Apalagi saat ini bukan hanya perusahaan China saja, tapi juga perusahaan di Eropa, Amerika, Asia bahkan Afrika. Tidak ada kecenderungan politik atau pemerintahan. Media politik dan penguasa ini sebagian besar adalah negara kepulauan, karena saat ini negara kepulauan tersebut sebenarnya hanya satu perusahaan yang bergabung. Industri TI di pulau ini adalah yang terbaik di dunia, dan organisasi aliansi yang begitu penting hanya memiliki satu perusahaan untuk bergabung. Perusahaan ini masih Aiwa di bawah kendali angin dan hujan. Orang-orangnya belum tentu jelas, tapi investigasi media ini jelas, Aiwanya bukan kata Feng Yu. Niat mereka kali ini adalah bertanya.
Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan pada Feng Yu melalui pengaruh politik dan pemerintahan, dan kemudian membiarkan perusahaan IT lain di negara kepulauan tersebut bergabung dengan aliansi tersebut. Nah, siapa yang tidak tahu, sistem HOS merupakan salah satu sistem cerdas yang paling mainstream. Tidak hanya di smartphone, tapi juga di tablet. Bahkan Yinsan dikatakan masih mengembangkan sistem TV pintar. Di masa depan, TV dapat digunakan tanpa decoder, dan juga dapat memiliki fungsi seperti merekam dan memutar ulang video. Tentu saja, ini bukan hanya pengembangan Yinsan, produsen listrik dan pemasok perangkat lunak terkemuka dunia juga melakukan upaya ini. Setelah bergabung dengan aliansi HOS, mereka juga mendapatkan keuntungan tertentu untuk penjualan Smart TV. Sistem yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak terkemuka dunia pasti lebih percaya diri dibandingkan konsumen sistem yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak yang tidak dikenal. Bahkan jika itu adalah Intel, dikatakan bahwa meskipun Anda ingin mengembangkan sistem yang sama dengan Yinsan, Anda akan lebih yakin bahwa Anda bahkan menginginkan Yinsan daripada nilai pasar Intel yang lebih tinggi. Industri ini memiliki spesialisasi, perangkat keras dan perangkat lunak terlalu sulit untuk diurus. Kami membentuk aliansi HOS ini agar semua orang dapat berpartisipasi, meningkatkan teknologi, menyediakan produk yang lebih baik kepada konsumen, dan membuat sistem cerdas menjadi lebih cerdas. 72 perusahaan seperti Aihua Electronics adalah salah satu perusahaan anggota aliansi. Perusahaan aliansi harus saling menguntungkan. Kita harus mengubah dunia bersama-sama. Liu Chuanzi berdiri di belakang podium dan menyelesaikan pidatonya. Saat saya hendak turun, tiba-tiba saya melihat seorang reporter berdiri. Jenderal Liu, saya punya masalah, mau tak mau saya ingin mendapatkan jawabannya sekarang, teriak Kosuke Kojima. Headset nirkabel Liu Chuanzi membawakan suara asistennya dan memberitahunya bahwa ini adalah reporter untuk stasiun TV Dewa di pulau itu. Stasiun TV ini milik Muni. Liu Chuanzi menghentikan langkahnya untuk mundur, saya belum sempat bertanya. Anda begitu keras mengajukan pertanyaan untuk berdiri dan tidak memerintah. Anda berasal dari negara mana? Kosuke merasakan wajah panas, dan dia tampak memalukan bagi tanah airnya. Tapi saat ini, orang sudah tersesat, dan duduk tidak ada hubungannya. Lebih baik mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan topik ini. Jenderal Liu, Anda mengatakan bahwa aliansi ini didedikasikan untuk pengembangan ponsel pintar, tablet, Dell. Di dunia, jadi mengapa banyak produsen elektronik kuat tidak diundang? Reporter itu ingin melontarkan pertanyaan itu sekarang, tetapi Liu Chuanzi tidak mengizinkannya. Mendengarkan bahasa Mandarinmu tidak begitu standar, aku khawatir kamu adalah warga negara kepulauan. Apakah orang-orang pulau itu begitu kasar? Saat kamu bertanya kepada seseorang, apakah kamu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan orang lain terlebih dahulu? Lupakan saja, mungkin etiket negara pulau Anda berbeda dengan yang saya tahu. Saya memaafkan Anda untuk kali ini. Adapun mengapa Anda memiliki banyak pabrikan kuat yang belum diundang, saya belum menemukannya. Tidak menemukannya. Kosuke menemukan bahwa Liu Chuanzi menjawab bahwa ada kesalahan. Dia langsung bertanya, jadi mengapa perusahaan seperti Muni, Yang Mulia, Dongxi, Xiaopu, dan sebagainya tidak? Mereka adalah produsen elektronik terkemuka di dunia. Bisakah Anda menyangkal hal ini? Atau, Anda takut dengan negara kepulauan? Produsen elektronik lebih kuat dari Anda, jadi tidak ada undangan yang disengaja, atau apakah Anda mendiskriminasi perusahaan elektronik di pulau itu? Kosuke merasa pertanyaannya sangat datar. Besok, tidak, berita hari ini akan mengatakan bahwa pertanyaan Kojimanya, CEO Taihua Holdings Group, Ketua Grup Lianxiang Liu Chuanzi tidak bisa menjawab, mungkin dia masih akan mendapat hadiah besar di kategori berita. Banyak pekerja media dan perwakilan bisnis dari penonton membicarakan satu sama lain. Mereka tidak memperhatikan ketika mendengar daftarnya. Ketika mereka mendengar pertanyaan reporter, mereka menemukan bahwa mereka bahkan tidak mendengar nama perusahaan seperti biksu dan biksuni. Tidak. Apakah produsen elektronik di negara kepulauan itu kuat? Di mana kamu melihatnya? Sistem kami terutama diterapkan pada ponsel pintar dan tablet. Kedua produk ini, perusahaan-perusahaan di negara kepulauan tidak diberi peringkat. Oh,
Tidak, ponsel musik Iowa masih yang terbaik di dunia, jadi kami mengundang Iowa untuk bergabung di liga. Kami juga mengundang perusahaan seperti Nuogia, Microsoft, Intel, Motorola, dan perusahaan buah-buahan. Menurut Anda perusahaan mana yang lebih buruk dari Muni? Tetapi perusahaan yang Anda sebutkan belum bergabung dengan aliansi ini. Kojima Kosuke menyela Liu Chuanzi. Perusahaan-perusahaan di negara kepulauan yang Bapak sebutkan, sebenarnya tidak kami undang karena tidak memenuhi persyaratan kami. Adapun apa permintaan ini adalah, saya minta maaf, ini adalah rahasia dagang aliansi. Ketika dia mengatakan ini, Liu Chuanzi memandang Kosuke dengan tatapan menghina. Ia pun tampak mengungkapkan rasa jijiknya terhadap perusahaan seperti Muni. Lembut sekali, bagaimana mungkin perusahaan ini tidak memenuhi persyaratan? Anda mengatakan ini, saya dapat menjawab Anda. Kami yakin bahwa manajemen SoftBank tidak memenuhi persyaratan kami untuk mitra. Ketika Presiden Stormwind Holdings menjadi direktur SoftBank, dia disalahkan. Kali ini banyak kondisi yang sulit, itu jelas bahwa saya tidak ingin bekerja sama dengan kami. Saya juga mengumumkan kalimat di sini. Mulai saat itu, Taihua Holding Group tidak akan pernah bekerja sama dengan SoftBank. Ngomong-ngomong, itu juga sikap Feng Feng Holdings. Itu juga. Termasuk Polar Bear Holding Group. Kalau tidak baik, kalau Anda berencana menjualnya, Anda dapat menghubungi kami dan kami pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Perwakilan garis lunak yang duduk di bawah panggung meledak. Anda tidak bekerja sama dengan kami. Kami tidak bersedia bekerja sama dengan Anda. Tapi apa yang Anda maksud dengan mengutuk kesalahan pengelolaan kami? Softline kami adalah grup investasi TI terbesar di dunia dan tidak akan pernah gagal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.